sore yang kemarin. Ya, itu. Coba kamu lihat, apa yang saya lihat sini? Apa ya Pak yang harus saya perbaiki? Saya di sini gak kamu untuk bertanya. Kamu cek sendiri. Harusnya berpun BBL kan masih lama saya. Tidak kan, kalau kayak ini kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Teman-teman, tahu nggak sih, seorang pemimpin seharusnya bisa menjadi role model bagi seluruh karyawannya. Seorang pemimpin tidak boleh bersikap egois. Nah, cuplikan tadi merupakan salah satu contoh sikap pemimpin yang harus kita hindari. Seorang pemimpin tidak boleh bersikap demikian. Benar banget teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa saja ciri-ciri seorang pemimpin? Salah satunya ialah mampu memberikan arahan jika seorang karyawan tersebut melakukan kesalahan, mampu memberikan motivasi kerja bagi karyawannya. Seorang pemimpin juga harus memiliki kecerdasan emosional yang baik serta bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Energi positif inilah yang harus ada pada jiwa seorang pemimpin. Di samping itu, kita juga harus mengetahui fungsi dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan visi dan tujuan bersama untuk organisasi ataupun untuk perusahaan. Seorang pemimpin juga merupakan proses dari sumber daya manusia, tugas, dan juga tanggung jawab organisasi. Kepemimpinan bukan berarti hanya memiliki sebuah jabatan saja, tetapi seorang pemimpin juga harus bisa memberikan sebuah motivasi, arahan, serta mampu mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin adalah sebuah aset yang berharga bagi setiap organisasi. Dan oleh karena itu, kami telah berhasil melakukan wawancara kepada salah seorang pemimpin yang ada di perusahaan PT Ecolab International Indonesia. Untuk video selengkapnya, teman-teman bisa simak video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. How do we protect what is vital to life in an ever-changing world? At Ecolab, we partner to make the world cleaner, safer, and healthier, helping customers succeed while protecting people and the resources vital to life. Together with our customers, we help prevent the spread of pathogens and safeguard the sustainability of our future. To create communities where people are healthy, our planet is respected, and businesses can thrive. For the past 100 years, and for generations to come, at Ecolab, we are protecting what's vital. Selamat siang Pak, perkenalkan kami merupakan mahasiswa teknik industri. Di sini izin untuk mewawancarai Bapak terkait untuk tugas besar MKAS Psikologi Industri. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak, posisi dan tempat Bapak bekerja sekarang ini. Nama saya Pak Estri. Saya posisi sebagai site leader. Jadi saya bekerja di PT Ecolab International Indonesia sejak November 2021 sampai sekarang. Sebelumnya saya bekerja di LTU Nagaraya dari 2013 sampai November 2020. Saya salah seorang lulusan teknik kimia Universitas Syah Kuala, lulus pada tahun 2013. Kalau kepemimpinan saat ini yang sudah saya rasakan, jadi kepemimpinannya sangat terstruktur. Jadi misalnya saya sebagai site leader, jadi saya ada atasan seorang engineer TSR dan juga engineer pokoknya seorang engineer. Kemudian di atas engineer ada lagi yang namanya district manager. Jadi di lapangan
karena saya sebagai site leader, jadi saya akan bercerita di prinsip kerja di lapangan. Jadi yang pertama, kita itu harus mau bekerja sama, kemudian bisa diajak kerja sama, kemudian tidak malu bertanya, kemudian jangan sok tahu. Nah, jadi 4 poin ini harus menjadi prinsip ketika kita kerja di lapangan. Nah, jadi bagaimana saya menerapkannya? Yang pertama saya kasih contoh bekerja. Jadi begini loh cara kerjanya. Kemudian kita kan kerja di bidang chemical ya. Jadi kita kasih contoh cara kerjanya, penanganannya bagaimana, kemudian yang mau bertanya silakan, jangan malu-malu. Maksudnya ya itu bahan kimia, bahayanya, tingkat bahayanya itu tinggi gitu. Nah, jadi jangan mentang-mentang itu cairan kita maunya semena-mena, padahal bisa jadi berbahaya gitu. Jadi fokus perusahaan sekarang itu untuk merekrut suatu karyawan, yang pertama pengalaman kerja, yang kedua bisa bekerja individu ataupun tim, kemudian ada soft skill. Soft skillnya semacam kita ada kelebihan komputer di aplikasi tertentu gitu. Nah, itu menjadi suatu pertimbangan bagi perusahaan untuk posisi yang saya lamar ini. Kalau masalah penghargaan dan pengakuan itu saya pernah diundang satu-satunya site leader ke Mubes besar tahunan. Ya, itu membuktikan bahwa saya juga diakui dong, bahwa karena di saat itu kita mendapat sales yang lumayan besar di tahun itu ya. Jadi makanya saya satu-satunya site leader yang diundang di Mubes besar. Ya karena diakui kita mempunyai sales yang melebihi target 30% melebihi dari target gitu. Oke, berbicara masalah kesalahan itu tergantung kesalahan bagaimana. Jadi ada tingkat-tingkat kesalahan, ada yang kesalahan kecil, ada juga kesalahan besar. Ya, kesalahan kecil sebisanya kalau bisa dimaafkan ya dimaafkan. Ya, kalau misalnya udah terlalu besar kesalahannya, ya paling diberikan sanksi berupa surat peringatan. Jadi surat peringatan itu ada tingkatannya juga, ada surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Jadi kalau sudah dapat 3 kali surat peringatan, kalau masih membuat kesalahan yang sama di keempat kalinya, itu kemungkinan bakal diputus kontrak kerja gitu. Tapi ya tergantung lagi, ketika kita ada masalah pasti atasan itu menasehati dulu, membicarakan, ajak kompromi gitu. Jadi nggak langsung begitu ada kesalahan langsung diberikan surat peringatan, tidak, tapi ya diajak diskusi dulu, dia diperingati, pokoknya melalui prosedur semacam prosedur kekeluargaan lah. Nah, kemudian kalau sudah dilalui proses tersebut masih juga kurang efektif, baru ditegaskan dengan surat peringatan ataupun SP gitu kan, SP 1, 2, 3. Jadi untuk selama ini kita bekerja
tingkat stres kita itu sebenarnya sangat minim ya, tingkat stres kita sangat minim. Tapi yang ada kita itu lelah berjalan karena area kerja kita luas. Jadi langkah yang diambil karena luasnya area kerja, langkah yang diambil sama pimpinan dengan cara diberikan mobil untuk akses supaya mudah ke area kerja karena luasnya area kerja kita sekarang gitu. Jadi ya kalau tingkat stres nampaknya kurang lah, dan lebih ke luasnya kerja aja gitu. Cuman ya alhamdulillah ada juga dikasih keringanan sama atasan dengan diberinya mobil gitu, untuk akses karena area yang luas tersebut. Ya, masalah keselamatan kerja, kita ada moto safety first ya. Jadi apapun cerita, yang namanya kita pekerja lapangan, safety, ala-ala safety itu wajib kita gunakan. Jadi seperti kami bermain dengan bahan kimia, dengan chemical, jadi safety yang harus kami gunakan itu ada sarung tangan, ada glasses, kacamata, kemudian ada masker untuk bahan kimia, kemudian ada helm, ada sepatu, itu wajib ya. Pokoknya yang berbau bahan kimia itu wajib kita gunakan di saat kita ke lapangan, di saat kita mau loading, di saat kita mau transfer chemical, itu harus menggunakan safety, alat-alat safety ya, karena yang namanya chemical itu berbahaya ya, apalagi terkena kulit gitu. Ya sebisa mungkin kenapa kita harus menggunakan safety, sebisa mungkin kita menghindari yang namanya kecelakaan kerja sekecil apapun, karena jangan menyepelekan hal-hal sekecil apapun yang bisa menyebabkan suatu kejadian di tempat kerja. Makanya sebisa mungkin gunakan safety supaya lebih aman. Ya, kalau masalah motivasi sebenarnya nggak terlalu ya, cuman ya kita kasih arahan aja karena mereka kontrak, jadi ya kerja yang bagus supaya kontrak diperpanjang, supaya kontrak berjalan terus, berlanjut terus gitu. Jadi ya bagus-bagus kerja, nambahkan skill. Kalau seandainya nanti habis kontrak di tempat sekarang, bisa diajak lagi ke tempat project baru nantinya gitu. Yang penting nampakkan kita kerja benar, kita kerja bagus gitu. Ya kalau masalah motivasi itu ya biasa aja, nggak ada yang luar biasa gitu. Puas ya, dibilang puas ya puas sih, karena kan kita sekarang kerja di perusahaan internasional ya, jadi secara tidak langsung income kita sesuai dengan income internasional gitu. Jadi bedanya kita kerja dengan perusahaan lokal dan perusahaan internasional sebenarnya di income-nya aja. Jadi berapa yang kita dapat di perusahaan lokal berbeda dengan berapa yang kita dapat di perusahaan internasional. Sebenarnya itu aja. Ya, makanya saya bilang puas karena saya sudah merasakan bekerja di perusahaan lokal dan sekarang saya bekerja di perusahaan internasional. Jadi sangat terasa bedanya lah, dari segi kerja, dari segi salary, dari segi tekanan, dari segi pokoknya banyak lah menang kalau kita bekerja di perusahaan internasional.
Oke, budaya kerja di sana di tempat sekarang ya kerjanya on time ya, on time. Jadi bahkan kita lebih awal sistem kerjanya dari, maksudnya masuk kerjanya lebih awal daripada orang lain, supaya kita duluan yang mengamankan, nanti baru dilihat sama orang lain. Dan setelah nilai-nilainya kita selalu berdiskusi, berbagi pendapat dengan atasan dan bawahan. Jadi saling sharing lah, apapun itu, apakah masalah teknisi, masalah chemical, masalah dosis chemical. Jadi semua kita diskusikan setelah kerjaan dilakukan di lapangan. Kan ada waktu istirahat ya. Jadi waktu istirahat itu kita bahas semua yang udah dilakukan di lapangan. Jadi ya budaya kerjanya ya on time dan teratur lah, aman. Baik, satu lagi Pak, terkait apa nasihat Bapak kepada kami mahasiswa untuk dapat memberikan motivasi ke kami dapat bekerja di perusahaan seperti yang Bapak saat ini bekerja. Jadi nasihatnya yang terutama ini adik-adik harus punya attitude yang bagus. Kemudian skill harus punya, baik soft skill atau hard skill itu harus kita punya. Kemudian pengalaman kerja di mana aja kerja, pokoknya pengalaman kerja itu harus ada, harus banyak, harus pro. Cuman kalaupun nggak pro yang penting ada lah. Kemudian mau mencoba hal-hal baru. Ya maksudnya nggak takut untuk terjun ke dunia kerja walaupun sedang kuliah misalnya gitu. Nggak takut terjun ke dunia kerja walaupun ada tekanan gimana gitu. Ya pokoknya percaya diri, yakin pada diri sendiri, insya Allah bisa.